Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan wabarakatuh. semuanya dalam keadaan sehat, tidak berkurang Amin. apapun. Ya, Amin. untuk hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan ya. Kemarin karunia sempat tanya ke saya apakah nanti akan ada UAS. Sudah disepakati dengan beberapa dosen, insya Allah akan ada UAS. Ya, cuman akan ada perubahan di komponen penilaian. Di penilaiannya akan lebih banyak di mana namanya di UTS kalau nggak salah mau dinaikkan porsinya seperti itu. Nah, ada pun tipe-tipe soalnya kemarin beberapa usulan ini belum difikskan. Kemungkinan besar akan ada pilihan ganda. Bukan akan ada pilihan ganda ya, tapi memang pilihan ganda. Dan apa namanya bisa jadi pengerjaannya terbatas ya, pengerjaannya terbatas dalam artian sepertinya sekitar 1 menit adalah waktu yang maksimum untuk satu soal. Jadi akan disetting seperti itu. Oke, rekan-rekan sekalian, slide-nya sudah muncul ya. Materi yang akan kita bahas hari ini itu tentang intrusion detection. Di pertemuan sebelumnya atau materi terakhir yang kita bahas sama-sama itu adalah fase-fase serangan. Jadi di dalam cyber security atau keamanan jaringan, orang melakukan serangan itu pasti ada fase-fasenya. Nah, pandangan kita ya pada saat melakukan serangan itu ibarat kata kita sifatnya ofensif ya. Jadi melakukan perlawanan. Nanti kalau misalkan kalian kerja ya, mungkin ada yang jadi IT security engineer, ada istilah red team, ada blue team begitu. Ada yang istilahnya itu tugasnya ya melakukan serangan saja, melakukan serangan, coba masuk ya. Kalau misalkan hacker menyerang, kira-kira dia pakai cara ini. Oh, bagian ini harus di patch di sistem kita gitu. Nah, ada juga tim yang namanya blue team, dia fokus hanya untuk membuat bagaimana caranya supaya pertahanan kita tidak gampang jebol ya. Kita harus pasang firewall, kita harus pasang IDS, IPS dan sebagainya lah. Nah, itu yang mereka pikirkan. Oh, ini harus di patch gitu. Pokoknya apapun yang dilakukan supaya sistem itu tetap aman. Jadi memang dua dua hal yang sama ya, dua hal yang sama, tapi secara objektif apa yang dilakukan itu berbeda. Satu perspektifnya ofensif menyerang, satu perspektif adalah defensif atau bertahan. Nah, intrusion detection itu adalah salah satu komponen yang selaras dengan bertahan. Jadi kita perlu mendeteksi penyusupan atau kalau ada serangan yang masuk. Nah, ini akan banyak kita bahas hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya disampaikan. Nah, Baik, Pak. apa saja outline-nya yang akan kita bahas pada hari ini? Misalkan ya, apa itu penyusupan, kemudian apa ide dasarnya penyusupan, kemudian apa itu network based detection dan host based detection. Jadi ada yang dideteksi di host, ada yang dideteksi di jaringan. Kemudian ada yang namanya signature detection sama statistical analysis. Nah, kita lanjut ya. Ide dasar intrusion detection. Intrusion itu apa? Ya, di sini akan diberikan contoh ilustrasi Melis mendapatkan username dan password Alice. Kemudian dan berpesan sebagai Alice. Jadi Alice, ya username sama passwordnya diambil oleh Malis. Kemudian si Malis ini itu berperan sebagai Alice. Artinya apa? Begitu. Orang yang masuk ya, orang yang masuk ke dalam sistem mengambil identitas username dan passwordnya Alice ya, itu yang disebut dengan malis ya. Apa itu yang malis lakukan. Nah, ketika hal ini terjadi, itulah yang disebut dengan intrusion. Jadi ada yang masuk tidak punya hak, tidak berhak, tidak legitimate, tapi dia bisa masuk menggunakan yang legitimate. Nah, kemudian di sini disampaikan intruders merupakan attacker yang mendapatkan informasi login dari legitimate user dan impersonate them ya, impersonate them. Jadi menirukan mereka begitu. Ya, seperti itu. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah apa sih yang menjadi dasar idenya kita perlu mendeteksi penyusupan ini. Jadi ada pada apa namanya observasi ya, mungkin di sini disampaikan bahwa back to middle 1980s gitu ya. Nah, di sini ada sebuah pengamatan bahwa ternyata sepertinya perilaku intruder atau penyusup ini pasti akan jauh berbeda dengan pengguna yang ditiru. Artinya apa? Orang yang menyerupai orang lain ya,
dan karakteristik dasarnya dia adalah mau menyerang, ketika dia masuk ke dalam sistem, pasti dia itu menunjukkan perilaku yang berbeda, aktivitasnya. Jadi misalkan akunnya Alis masuk, dia kerja sehari-hari sebagai network admin dan sebagainya. Atau besoknya Alis masuk lagi, tapi aktivitasnya beda. Yang dia lakukan adalah reset password, coba akses file A, akses file B, kemudian akses IP ini. Padahal itu bukan hal kerjanya dia. Nah, disinilah orang berpikiran bahwa yang namanya serangan itu bisa sebenarnya kita deteksi, atau penyusup itu bisa kita deteksi. Nah, perbedaan perilaku inilah antara yang asli dengan yang bukan asli, ya, atau asli tapi palsu, itu bisa diukur, ya, mencoba dilakukan pengukuran sehingga memungkinkan dilakukan analisa kuantitatif. Apa itu analisa kuantitatif? Ya, analisa yang sifatnya bisa ditunjukkan oleh angka. Ya, jadi bukan subjektif atau misalkan deskriptif penjelasannya, tapi diukur matematis untuk menentukan keputusan. Nah, terus yang kedua adalah intrusion detection, mengidentifikasi secepat mungkin kegiatan intrusi terjadi atau terjadi dalam jaringan internal. Jadi yang kedua adalah ya itu observasinya nih ya, pas observasi. Kemudian orang akhirnya berpikir, bisa kita bikin ini deteksi. Nah, kenapa kita butuh deteksi? Di sini ya kalau misalnya kita bisa mendeteksi lebih awal begitu ya, maka kita bisa mengidentifikasikan dari awal apa yang terjadi di dalam jaringan kita, atau apa yang terjadi dalam server kita, apa yang terjadi dalam host kita. Ya, kemudian yang kedua adalah kenapa penting untuk melakukan deteksi, itu melacak, penyusup, dan mengumpulkan bukti untuk menuntut penjahat. Jadi kalau misalkan kasusnya ada kriminal atau cybercrime ya, maka dengan adanya bukti-bukti ini dia melakukan serangan, entah berupa rekaman atau log dan sebagainya, itu bisa sebagai bukti digital. Ya, kemudian kalau secara umum ya kita mengidentifikasikan abnormal event. Event itu kan peristiwa ya. Jadi maksudnya peristiwa apapun yang kita lakukan di dalam sistem kita ya, dalam komputer kita, itu pasti akan tercatat di dalam log ya, log event. Nah, kita perlu mengidentifikasikan ya apa saja sebenarnya yang terjadi di dalam komputer kita atau laptop kita atau jaringan kita atau server kita. Ya, tujuannya apa? Untuk kita tahu, kayaknya ini ada hal yang tidak normal terjadi. Minimal itu, ya, itu adalah itu adalah implikasi yang paling minimum yang kita bisa dapatkan sebagai seorang admin misalkan. Nah, problem selanjutnya adalah, kita sudah observasi, memang ada bedanya kok penyerang bukan penyerang, atau memang ada bedanya kok orang yang masuk itu asli sama orang yang masuk itu asli tapi palsu. Kita bikinlah deteksi. Tapi siapa yang mau mendeteksi? Itu pertanyaannya. Kemudian dengan cara apa mendeteksi? Apakah dengan cara manual, cek satu-satu log? Makanya muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa membangun alat otomatis untuk mendeteksi perilaku ini? Dibuatlah satu sistem yang disebut dengan intrusion detection system, atau biasa disingkat dengan IDS, atau disebutnya dengan IDS. Jadi kalau rekan-rekan nanti di sini ada LPA, PA ya, tertarik. Jadi security itu banyak layernya ya, banyak banyak sisinya begitu. Ada yang tertarik untuk riset di IDS, ya sangat welcome begitu ya. Di beberapa tempat ya, kampus maupun lembaga pemerintahan ada yang memang fokus di sini, mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan informasi seputar serangan begitu ya, untuk jadi bahan yang di-share ke orang lain juga yang mungkin bisa bermanfaat begitu. Nah, penyusup atau intruder. Salah satu dari dua ancaman keamanan yang paling dipublikasikan adalah penyusup atau hacker, disebut juga sebagai peretas atau cracker. Nah, mereka ada 3 macam penyusup ini. Disebutnya dengan kelas ya, ada yang namanya masquerader, pengguna tidak mempunyai otoritas ke sistem tapi berusaha mengakses informasi sebagai authorized user. Jadi dia real tidak punya otoritas ya, tapi dia coba masuk mengambil informasi seolah-olah bahwa dia adalah authorized user atau user yang legitimate. Kemudian misfisher ini biasanya pengguna internal. Nah, pengguna internal ibarat mungkin kalau Telkom University, admin kita, siswo. Ya. Nah, dia ada 2 tipe.
ada yang authorized user dengan izin terbatas atau user dengan izin penuh tapi menggunakan izin. Maksudnya bagaimana? Misalnya admin siswa, dia ini staff, dia boleh masuk ke dalam ya, tapi dibatasi masuknya ke dalam itu dibatasi, dia punya wewenang. Nah, tapi setelah dibatasi dia punya wewenang, ternyata dia coba mengakses ya, hal-hal di luar wewenangnya dia. Nah, ini juga masuknya sebagai authorized user dengan izin terbatas ya, tapi mencoba mengakses hal di luar batasannya dia. Kemudian ada juga user yang dia legitimate ya, punya full control ya, tapi dia menyalahgunakan izinnya ya. Dia menggunakan izinnya. Apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan izinnya? Menyalahgunakan izinnya bisa jadi dia create another user gitu ya. Dia membuat user yang baru ya, yang selevel dengan dia, atau bikin user baru seolah ada admin baru. Ya tujuannya apa? Supaya akunnya tidak diketahui ya. Jadi yang akan disalah adalah akun yang baru dibuat dan seterusnya lah, apapun motifnya. Kemudian ya user yang ketiga atau kelas yang tiga disebutnya clandestine user, pengguna yang bertindak sebagai supervisor dan berusaha menggunakan privilege-nya agar tidak tertangkap. Nah, ini jelas ya. Nah, jadi penyusup itu ada tiga ya, orang luar, orang dalam, dan clandestine user itu bisa orang dalam maupun orang luar. Nah, apa dampaknya ya? Dampaknya bervariasi dari yang tidak berbahaya sampai yang paling berbahaya. Yang tidak berbahaya itu apa? Dia tidak melakukan interaksi apapun. Yang dilakukan hanya menjelajahi internet, ya, cari informasi, ambil informasi, hanya sampai di situ. Nah, yang bahaya adalah ketika dia tidak mampu mengakses, dan yang lebih fatal dia mampu memodifikasi data atau mengganggu sistem. Ya, nah, salah satu pernah saya baca ya, di mana namanya di LinkedIn, ada salah seorang hacker ya abu-abu lah, mungkin orang punya pendapat yang berbeda ya terkait hal ini. Dia melakukan penyusupan ya, mengakses server salah satu bank ya di salah satu negara bekasnya Uni Soviet. Ini real, kejadiannya beberapa tahun atau 2 tahun yang lalu, dia posting di LinkedIn. Kemudian dia laporkan ya, kemudian dia laporkan ke pemilik bank, dan pemilik banknya sangat welcome karena yang bersangkutan itu tidak merusak data orang, hanya membuktikan bahwa dia bisa melakukan modifikasi data karena kelemahannya A, B, C, D dan sebagainya, dan sempat masuk koran ya di negara tersebut, dan diberi hadiah karena dia mampu membuktikan itu. Dia diberi hadiah cukup untuk langsung beli 1 mobil Fortuner ya. Masya Allah. Jadi itu contohnya ya, mampu mengakses modifikasi data. Nah, ya apanya yang abu-abu ya, karena dia masuk di jalur yang tidak resmi begitu ya. Tapi ini kan negatif sebenarnya ya, kalau dari perspektif yang lain ini negatif karena dia tidak punya izin, ngapain dia masuk gitu. Tapi perspektif yang lain mengatakan bahwa ya, ini tidak apa-apa dia masuk tuh, dia nggak mau ngapain, dan setelah itu malah dia menyatakan kekurangannya websitenya dia ini apa gitu, sistem informasinya si bank ini apa. Lebih baik dia yang menemukan duluan ya, setelah itu diperbaiki daripada orang lain yang menemukan duluan kemudian mengeksploitasi begitu ya, dan bisa merugikan bank tersebut. Itu hanya intermezzo saja. Nah, hacker termotivasi oleh sensasi akses dan status sosial ya. Jadi tidak selamanya motif uang ya, banyak sebenarnya motif orang menjadi seorang hacker ya, meskipun terminologi hacker sendiri tidak bisa disempitkan ya. Hacker itu luas sebenarnya begitu, dan tidak selamanya negatif. Nah, intruder yang tidak melakukan kejahatan dapat ditoleransi walaupun dapat mengurangi performansi dari legitimate user. Ya, cincai lah ya, dia masuk ambil informasi tanpa merusak sistem kita dan sebagainya. Ya, mungkin nggak apa-apa lah ya. Maksudnya dia masuk itu bukan masuk ke dalam ya, hanya sekedar di luarnya saja gitu. Nah, kemudian namun tidak ada identifikasi awal yang dapat mengetahui apakah suatu penyusup tersebut berbahaya atau tidak. Ini problemnya, ya ini problemnya. Misal ada orang yang mau masuk ke dalam sistem kita, kemudian ya taruhlah misalkan website. Kemudian ya kita mendeteksi dia melakukan input URL tambahan beberapa karakter-karakter yang asing ya, di mana namanya di URL itu ketika dia mau mengakses website kita. Nah, mungkin kita mengatakan bahwa ini tidak merubah apa-apa kok gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah jangan-jangan dia mau melakukan SQL injection misalkan. Dia melakukan SQL injection, XSS dan sebagainya. Itu kan kita tidak bisa tahu dari awal begitu. Bisa jadi kalau misalnya ternyata itu yang dimasukkan SQL injection dan ternyata berhasil dia masuk,
Nah, database kita malah bisa diakses. Nah, ini problemnya begitu. Jadi ketika ada tanda-tanda ada yang mau menyusup, kita tidak bisa mengetahui ya batasnya itu, oh ini nanti dia akan menyusup sangat berbahaya atau nanti dia hanya menyusup ya hanya bagian depannya saja lah. Nah, itu problemnya. Makanya tetap perlu untuk melakukan identifikasi dari awal. Nah, ada IDS dan IPS dilawan untuk dibuat atau didesain untuk melawan jenis ancaman hacker tersebut. Nah, salah satu hasil dari tumbuhnya kesadaran dari ancaman ini dibentuklah yang namanya CERT. Ya, jadi negara punya ya, tiap negara punya CERT, Computer Emergency Response Teams, mengumpulkan, menyebarkan informasi vulnerability dan melakukan respon terhadap suatu vulnerability. Di Indonesia ada AD CERT, hampir tiap negara. Jadi mereka akan saling sharing, oh oke di negara saya banyak nih ada serangan-serangan ini begitu. Nah, ciri-cirinya itu A, B, C, D. Oke, sharing dong informasinya dengan negara saya gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada serangan, bisa identifikasi dari awal gitu. Nah, ada lembaganya di Indonesia. Nah, contohnya nih, apa beberapa pola hacker, misalkan ya memilih target dengan menggunakan tools pencarian IP seperti NSLookup, DIG dan sebagainya, melakukan pemetaan jaringan ya menggunakan tools Nmap ya, menggunakan tools Nmap. Kemudian setelah itu, ya ini kita pernah bahas ya di tahapan-tahapan serangan, kemudian melakukan identifikasi vulnerability services. Jadi setelah dia tahu ya pemetaan sistem kita, dia coba cari tahu tuh layanan apa yang kemungkinan ini vulnerable atau dia punya celah keamanan gitu. Oh ternyata server Apache-nya ini Apache versi lama. Apache versi lama itu mungkin kan ya usernya itu bisa kita dump gitu, siapa aja nama-nama usernya, misalkan begitu. Melakukan brute force, instalasi remote, ya, dan terakhir misalkan melakukan capture password administrator. Nah ini kan beberapa pola tentunya ya, pola hacker. Nah kemudian bicara kriminal begitu ya, bisa jadi dia adalah organisasi yang dibuat secara kelompok, ya terorganisir begitu dan dan bisa menimbulkan ancaman. Ya ancamannya ke siapa mereka ya ancamannya bisa ancamannya bisa ke siapa saja ya kalau bicaranya ancaman begitu. Nah dia bisa jadi perusahaan, pemerintahan, geng gitu ya. Maksudnya ya bisa jadi dia disponsori oleh pemerintah ada ya, oleh hanya sekedar sebagai geng ada yang disponsori oleh perusahaan ada gitu ya. Misalkan kayak sekarang nih isunya kan masalah mana yang secure, Zoom atau A atau B atau C. Pokoknya Zoom itu jangan dipakai gitu, pakainya Microsoft dan sebagainya. Buktinya apa? Ini jebol nih, password username-nya dijual dibagikan secara gratis di dark web dan sebagainya. Motifnya apa gitu? Ya kan kita tidak tahu apakah itu sekedar motif untuk cari uang, tapi dia bagikan gratis gitu. Atau jangan-jangan ini hanya untuk menjatuhkan perusahaan Zoom misalkan. Ya, jadi banyak motifnya. Biasanya mudah ya. Ya kadang-kadang hacker itu tidak hanya sekedar uang. Bagi sebagian orang hacker itu adalah hacktivism gitu. Jadi model aktivis ya. Biasanya Eastern Europe atau Rusia sebenarnya tidak biasanya ya. Indonesia juga terkenal dengan ini, China juga terkenal dan sebagainya. Nah kalau yang sifatnya finansial, biasanya targetnya credit card pada server e-commerce. Itu dia adalah mencari kita hack ya e-commerce yang ada, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee, dan sebagainya lah. Tugasnya kita dapat database-nya, nanti kredit card-nya bisa kita pakai. Kan begitu. Nah, hacker kriminal biasanya memiliki target spesifik, IDS ya, detection system, preventif membantu tetapi tidak efektif. Ya karena itu tadi gitu. Ya, dia harus berlari sama cepat dengan teknik yang hacker gunakan. Kita akan bisa mendeteksi hacker itu melakukan apa kalau kita sudah tahu gitu tekniknya apa saja. Kalau itu teknik baru tidak akan bisa deteksi. Sama halnya dengan virus dan antivirus. Itu kan balapan ya. Antivirus akan bekerja optimal setelah dia mendapatkan signature. Oh, virus A itu signature-nya begini. Ketika misalnya dia scanning, dia mendapatkan signature A, dia akan mengatakan, oke, PC-mu itu punya virus A. Nah, model kan begitu. Sama halnya gitu. Model-model serangan kalau kita tidak punya kamus model serangan, kita susah memasukkan gitu. Sehingga susah untuk jadi selektif. Kemudian sekali dapat melakukan penetrasi, langsung beraksi dan keluar dari sistem. Sebagian hacker melakukan seperti itu ya. Pokoknya yang penting masuk dulu, nanti kita langsung keluar, hapus log dan sebagainya. Ya, tapi kita sudah bikin backdoor. Jadi kapanpun kita mau masuk, kita tahu exactly bagaimana caranya masuk. Kemudian data sensitif membutuhkan proteksi yang kuat.
Perilaku kriminal bertindak cepat dan akurat agar aktivitas sulit deteksi, jelas ya, melakukan exploit perimeter melalui vulnerable port. Jadi kalau dia sudah tahu services-nya apa, kemudian kelemahan services itu apa, kemudian ini bisa dieksploitasi gitu dengan software A, dia dieksploitasi dengan script B misalkan. Nah, kemudian dia masuk dengan Trojan horse ya, Trojan horse, kemudian menggunakan cipher untuk mendapatkan password dan lain sebagainya lah begitu. Dan ya kalau hacker yang baik ya, dia akan membuat kesalahan sedikit gitu. Yang pro harusnya bikin kesalahan sedikit. Tujuannya apa? Ya biar tidak mudah ditangkap ya. Nah, ini cyber attack ya, kalau serangannya dari dalam, ini yang lebih sulit ya, karena ya itu tadi sumbernya dari dalam, mungkin kita menganggap ini sesuatu yang legitimate gitu. Dia tidak mencurigakan gitu. Nah, siapa yang mereka? Misalkan karyawan yang memiliki akses dan pengetahuan sistem. Kemudian ada banyak motifnya ya, kalau serangan itu dilakukan dari dalam, bisa jadi balas dendam ya, PHK. Pernah mungkin saya cerita ya, ada salah seorang engineer ya, dia dipecat dengan tidak hormat mungkin begitu ya, atau meninggalkan bekas tidak baik begitu, kesan tidak baik pada pemecatannya. Yang dia lakukan apa? Membuat skrip tertentu sehingga waktu ya yang dia sudah tentukan, maka itu akan merusak softwarenya yang tempat kerjanya yang lama. Ya, seperti itu. Kemudian mengambil data customer ketika pindah ke kompetitor. Ya kadang-kadang ini terjadi ya. Jadi, oh ini saya tahu nih siapa namanya, saya tahu nih Dimas ya, saya tahu nih Dimas nih kerja nih di Tokopedia, dia bagian adminnya dan seterusnya lah. Jadi saya kontak lah dia. Saya ini dong, kamu nggak pindah ke perusahaan saya gitu, misalkan saya bayar sekian, tapi nanti sharing ya datanya dan seterusnya. Itu bisa saja terjadi. Lalu tahu dia dipecat ya, kemudian dia marah. Akhirnya apa? Ya oke, saya pergi, saya akan masuk perusahaan lain, kemudian saya akan bagikan data customer itu, atau apapun data penting yang ada di perusahaan lamanya, itu bisa terjadi. Nah, terkait dengan IDS ya, setidaknya IDS dapat membantu dengan membutuhkan monitor log, cache privilege, autentikasi dan sebagainya. Ya. Nah, contoh behavior insider, kalau tadi perilaku eksternal itu tipenya apa ya? Dia melakukan serangan, scanning, cari yang vulnerable, kemudian dieksploit dan seterusnya. Nah, ciri-cirinya kalau behavior insider atau yang yang di dalam perusahaan sendiri, misalkan dia membuat akun untuk dirinya sendiri dan orang lain, misalkan. Kemudian mengakses aplikasi yang tidak digunakan sehari-hari gitu. OCX ini admin ya, yang biasa diakses itu bagian Igrasias gitu. Tapi kok lama-lama dia seringnya nyarinya itu website-website yang berhubungan sama pembayaran SPP dan sebagainya. Ada apa ini? Nah, itu kan perlu kita curigai. Kemudian email format dan prospective employer, chatting secara sembunyi-sembunyi, kemudian mengunjungi situs web yang melayani karyawan yang tidak puas, mendownload copy file dalam jumlah besar. Kok tumben-tumben dia ngedownload copy file jumlahnya besar, jangan-jangan bukan dia, atau jangan-jangan akunnya dipakai ya oleh orang lain. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Kemudian mengakses jaringan pada saat pulang jam kantor, itu patut dicurigai. Oke, nah yang pertama kita sudah mengerti ya apa itu intruder, apa itu penyusupan. Kemudian yang kedua kita sudah mengetahui bagaimana kenapa intruder itu mendeteksi penyusupan itu menjadi penting. Ya. Kemudian yang ketiga, how-nya seperti apa. Jadi teknik yang biasa dilakukan adalah ya seperti itu ya. Idenya adalah bagaimana kita mengetahui pola-polanya, baik itu pola yang dari luar ya maupun pola serangan yang dari dalam. Ya. Nah, ketika kita mengetahui pola-polanya, maka kita bisa mengkalkulasikan kurang lebih begitu bagaimana kita bisa mendeteksi mereka. Nah, skemanya ya kurang lebih digambarkan di sini ya, di komponen IDS. Nah, yang pertama ya, dia punya audit record. Audit record itu yaitu isinya activity data lah ya, jadinya activity data maksudnya di dalam misalkan taruhlah di host ini lognya itu yang terjadi adalah A, B, C, D, ada orang copy file, ada yang mindahin file, ada yang merubah nama file dan sebagainya. Intinya log ya, lognya itu diaudit ya, diaudit apa nih yang terjadi di dalam PC tersebut. Kemudian dia punya kamus ya, dia punya kamusnya apa ya? Dia punya kamus detection model ya, model-model deteksinya apa saja itu dia punya. Nah, kemudian dicocokkan. Kalau misalkan ditemukan ya ada hasil audit activity data yang match dengan detection modelnya, contoh ini tuh orang mau lagi guessing username passwordnya admin misalkan begitu, padahal dari IP yang bukan seharusnya. Nah misalkan itu, atau ada input yang masuk seolah-olah ini dia mau melakukan SQL injection gitu, dan itu dideteksi oleh model kita, oh ini match nih
komen yang kalau ada orang yang masukkan komen A, ya itu untuk SQL injection. Kemudian saya punya kamus bahwa kalau ada yang melakukan aktivitas A, berarti dia SQL injection. Nah, muncullah alarm. Akan muncul alarm. Nah, alarmnya muncul, nanti akan diputuskan reportnya apa nih, actionnya apa, itu tergantung sama decision table. Kalau misalkan dia itu memang berbahaya, begitu kita kasih dia red, kalau misalkan ini belum terlalu kita ketahui, tapi kayaknya ada indikasi bahwa ini sesuatu yang berbahaya, kasih dia kuning. Kalau misalkan ini hanya aktivitas biasa, kasih dia warna hijau. Nah, jadi seperti itu gambaran IDS, ya, sistemnya bekerja demikian. Nah, lebih detailnya, metodologinya adalah melakukan log event dan menganalisanya. Dapat dilakukan manual log jika file berukuran kecil, jika ukurannya besar, butuh tool lain. Ya, Anda bisa bayangkan kalau misalkan aktivitasnya itu ratusan ribu atau ribuan per hari oleh dari banyak user, dari banyak software dan sebagainya yang terjadi dalam satu komputer kita. Maka apa yang akan ketika itu terjadi, maka lognya pasti banyak gitu isinya, ya, kumpulan aktivitas pasti banyak. Nah, itu kan tidak mungkin dilakukan secara manual. Berarti ketika tidak mungkin dilakukan secara manual, ya, mau tidak mau kita membutuhkan software untuk menganalisanya, ya, seperti itu. Nah, kemudian dapat di-generate untuk melacak aktivitas berbasis jaringan dan berbasis host. Nah, ada dua mekanisme, ya, mekanisme deteksinya. Ada yang berbasis jaringan atau network based detection, ada yang disebut dengan host based detection. Nah, mendeteksi tanda-tandanya, ya, bahwa ini adalah serangan, itu jadi dua. Kita deteksinya via jaringan, ya, kita analisa paket yang mengalir di jaringan, atau kita analisa berdasarkan aktivitas yang ada pada host, ya, misalkan ini internet, ya, kemudian ini internal network, kemudian ada IDS-nya di sini, Satu IDS itu untuk mendeteksi internal jaringan, ya, data apa yang mengalir di dalam saluran jaringan. Ketika ada data yang sepertinya match dengan aktivitas intrusion, maka kita akan munculkan alarm. Kalau misalkan di data jaringan tidak deteksi, kita bikin lagi yang disebut dengan host based IDS. Jadi yang kita deteksi aktivitas yang terjadi di dalam hostnya. Hostnya itu misalkan servernya, PC-nya, laptopnya, misalkan demikian, gitu ya. Nah, kita taruh detection system di situ. Jadi kalau misalkan nih di laptopnya atau di server, atau ada yang mengakses file penyimpanan password. Nah, itu kan kita bisa tahu dari komen-komen yang dia inputkan ketika dia masuk ke dalam PC tersebut. Nah, ketika hal itu terjadi, nanti kita akan munculkan alarm gitu. Ini kok ada ini aktivitasnya berbahaya. Ada user X, ya, dia mau mengakses password, tempat penyimpanan password yang ada di OS Linux kita misalkan. Nah, juga disebut dengan hybrid detection, dia mengkombinasikan. Nah, contohnya auditing begini nih, ya. Nah, ini contohnya auditing. Jadi misalkan jenis auditnya apa dulu, ya. Melakukan analisa log disebutnya auditing. Ketika orang membaca log atau mengolah log itu disebutnya auditing. Auditing itu banyak macamnya. Ada yang misalkan ya security profile. Kalau security profile yang diaudit itu adalah ini profile konfigurasinya apa sudah betul apa tidak nih. Misalkan ya password. Kita sudah set di awal parameternya adalah passwordnya ini 8, misalkan ya, panjangnya 8, minimum banknya 8 byte misalkan. Ternyata password yang dia buat ini hanya 3 byte. Ya. Kita akan sampaikan bahwa jangan bikin password seperti itu. Passwordnya harus diganti. Lifetime-nya ya maksimal 90 hari harus diganti lagi. Expiration warning-nya 14 hari misalkan. Nah, ketika di bawah standar ini nanti akan muncul informasi bahwa ini tidak sesuai nih dengan security profile atau konfigurasi yang kita punya misalkan. Kemudian login session harusnya sih maksimum number of unsuccessful attempt allowed. Jadi maksimum jumlah percobaan untuk login itu 3 kali. 3 kali salah, ya, setelah itu akan diblok misalkan, atau kalau tidak akan diberikan delay selanjutnya, ya, misalkan. Jadi kamu harus nunggu 12 jam untuk password. Jadi ada yang coba nih, kalau di antara kalian ada yang coba lakukan, coba di brute force ya, di brute force OTP-nya Facebook, ya. Saya pernah coba brute force OTP-nya Facebook.
saya lupa apa percobaan yang ke-12 ya, brute force yang ke-12 atau 10. Ketika kita masukkan, meskipun nilai OTP-nya itu betul, ya, meskipun nilai OTP-nya betul, tetap saja itu akan diblok sama Facebook. Ya, itu akan diblok sama Facebook, meskipun OTP-nya betul, begitu. Ya, meskipun OTP-nya betul. Nah, itu adalah bentuk salah satu security profile yang dipunyai oleh si Facebook itu. Jadi meskipun kamu benar nih masukin input, ya, tapi kalau itu kamu lakukan sudah berkali-kali, ya saya akan menganggap bahwa ini sepertinya bukan orang yang asli yang masuk ke dalam gitu. Bisa jadi orang melakukan brute force gitu. Makanya saya tunggu lagi lah sampai beberapa jam kemudian, misalkan demikian. Ya, kemudian delay between delays gitu. Kalau manusia harusnya sih menginputkan itu ya minimal satu kali input mungkin butuh 5 detik ya, 10 detik, 20 detik misalkan, baru dia masuk lagi. Tapi kok ini masuknya kan 10 kali dalam 1 detik gitu. Oh, jangan-jangan yang masukkan ini robot, ya kan? Jangan-jangan masukkan ini robot. Nah, itu perlu kita ketahui. Ya, kemudian time and account yang allowed to remain idle. 12 jam dia bisa bertahan. Kalau misalkan lebih dari 12 jam, kita akan buat dia lock out secara otomatis. Nah, itu contoh audit dari security profile. Bagaimana konfigurasi yang dipakai atau sistem itu dipakai. Nah, contoh misalkan nih, sekarang ya ada istilahnya bug bounty. Mungkin ada yang pernah ikut di kelas ini. Jadi tugasnya dia itu mencari kelemahan satu website. Nah, ada beberapa kasus, misalkan ya, ada satu website ya, dan terdetek security profile-nya, orang mau bikin create account, itu tidak ada konfirmasi ke email. Misalkan nih saya mau bikin account A di Shopee misalkan. Ternyata pada saya create account saya ya, di Shopee, saya pakai email, ternyata tidak ada notifikasi masuk ke email saya. Nah, berarti ada yang masalah ini dengan security profile yang dipunyai oleh Shopee. Ada yang masalah ini dengan security profile yang dipunyai Shopee. Kenapa? Kenapa itu jadi masalah? Masalahnya adalah kalau ada orang lain yang mau mendaftar di website Shopee dan dia mau menggunakan email orang lain ya, email yang bukan punya dia, itu bisa dilakukan gitu kan. Nah, kalau itu bisa dilakukan berarti something wrong gitu. Ini harusnya tidak boleh demikian gitu. Tidak boleh orang memasukkan email yang bukan punyanya dia gitu. Nah, kalau misalkan ada konfirmasi via email kita, misalkan kita pakai Traveloka misalkan. Traveloka itu kita bikin account, nanti akan sebelum ketika kita masukkan email, nanti kita akan diminta konfirmasi dulu ke websitenya, ke email kita. Nanti kalau kita sudah konfirmasi email kita, baru create account kita itu bisa dilanjutkan. Ini salah satu bentuk security profile yang baik gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada juga log auditing yang sifatnya dynamic user event. Namanya juga user event, aktivitasnya apa? Misalnya nih, ini pelakunya Alice, yang dilakukan itu execute. CP, dia mengcopy, misalkan gitu ya. Dia membuka, dia menjalankan program, dia menulis program ya, tapi saya yang menulisnya itu gagal misalkan. Apapun aktivitas yang dilakukan oleh si Alice itu tercatat di dalam log begitu. Nah, nanti ini akan kita audit. Nah, berarti ada 3 komponen utamanya IDS ya. Assessment, mengevaluasi kebutuhan keamanan sistem, dan menghasilkan profil keamanan untuk sistem target. Tadi ya, kita sebutkan ada ini target nih, target profil keamanan kita apa nih? Username-nya harus sekian, password-nya sekian, security password policy-nya seperti ini, begitu ya, mekanisme registrasinya seperti ini dan sebagainya. Nah, yang kedua ya, selain assessment berarti ada yang namanya deteksi. Deteksi yaitu tadi membaca log, mengumpulkan informasi ya, event pengguna sistem, menganalisanya, acceptable user profile, kemudian acceptable variation. User A variasinya tuh setiap hari itu aktivitasnya A, B, C, D, misalkan gitu. Ternyata dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan itu di hari keempat, hari kelima yang dia lakukan itu sampai F, G, H, I, J begitu. Nah, ini kan kalau variasinya cuma FG, it's okay lah misalkan gitu, ini enggak apa-apa lah gitu. Hanya variasinya cuma 2. Tapi kok ini variasinya banyak betul untuk akun ini. Nah, jangan-jangan bukan dia itu yang menggunakan akunnya dia. Nah, itu bagian dari deteksi. Setelah itu muncullah yang disebut dengan alarm. Alarm itu adalah alarm user atau sistem administrator. Nah, jadi memberikan informasi kepada siapa namanya yang punya server ya, atau kepada atasan manajer, security manager begitu ya. Ini yang terjadi nih di dalam sistem kita. Nah, lebih detail lagi ya, komponen arsitekturnya IDS ya kurang lebih beginilah. Jadi kalau misalkan ini adalah tempat dilakukan pelaporan apa yang terjadi di apa yang terjadi di yang jadi target IDS. Target IDS itu maksudnya
yang mana nih yang mau diamankan oleh IDS, yang mana nih yang mau diawasi atau dimonitoring oleh IDS. Jadi ya, taruhlah yang disebut dengan comment console. Jadi di mana hasil-hasil auditnya, hasil deteksinya IDS itu dikirim. Kemudian ini adalah target service-nya, detect intrusion on device. Misalkan yang mau diawasi adalah server A. Bisa jadi lebih dari satu server A, B, C, D, misalkan gitu. Nah, apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah ya ini tadi ya mengakses ya security profile-nya, ya, kemudian audit setting-nya, ya si server ini, kemudian log aktivitasnya apa, log aktivitasnya si server ini apa saja. Nanti itu akan semua dikirim ke command console. Command console melakukan assessment, melakukan deteksi, sama memberikan alarm. Nah, alarmnya itu akan di akhir ya, intrusion detection service, kemudian dia reduction. Ya kalau terlalu banyak ya tidak begitu penting, ya mungkin akan di remove, tapi prinsipnya akan dibuat report pada akhirnya. Seperti itu ya. Kalau raw audit lognya ya, log mentahnya ya bisa jadi begitu ya, decentralized. Karena decentralized, kalau target servicesnya itu banyak, target yang mau dimonitoring itu banyak, bisa jadi lognya itu harus disimpan dulu, disatukan dulu secara pusat, ya baru nanti mungkin di intrusion detection services baru dideteksi lagi baru deteksi lagi dan sebagainya. Ya, jadi prinsipnya itu. Jadi ada targetnya yang mana yang mau diamankan, kemudian ada si IDS-nya itu sendiri, ya pelaporannya, proses deteksinya, proses assessment-nya, auditnya itu sendiri. Nah, kebijakan yang IDS, intrusion detection, digunakan melakukan identifikasi intrusion, kemudian memspesifikasi data yang mana harus dilindungi dan bagaimana cara melindunginya, kemudian spesifikasi aktivitas yang tergolong penyusupan dan bagaimana meresponnya jika terjadi. Ya, ada istilahnya false positif atau false negatif. False positif itu adalah oh ini positif nih, gitu. Atau kayak sekarang ya, kita X ini dia dideteksi bahwa dia ini positif COVID gitu. Dia imunnya tinggi misalkan, oh ini kayaknya dia kena COVID nih misalkan, positif kena COVID, padahal ternyata salah gitu. Nah itu yang disebut dengan false positif. Nah, atau bisa jadi false negatif misalkan, oh enggak kok, ini dia nggak kena COVID, ini kesimpulannya adalah dia nggak kena COVID, berdasarkan ciri ini dia nggak kena COVID, ternyata dideteksi ulang dengan cara yang lebih valid misalkan, ternyata ketahuan bahwa enggak, ya tes yang sebelumnya itu salah gitu. Nah, itu yang disebut dengan false negatif, ya itu yang disebut dengan false negatif. Jadi bisa jadi itu terjadi, ya banyak hal kasus hal itu terjadi, apalagi dalam jaringan gitu ya. Kemudian contoh klarifikasi, ya green light behavior. Oh kalau alarmnya hijau, oke lah, itu tidak ada masalah. Aktivitas yang dilakukan ya aktivitas biasa. Kemudian kalau misalkan red light behavior, nah ini aktivitasnya normal nih, ini harus ditolak ya. Jadi misalkan ya ada beberapa website, kalau misalkan kalian coba memasukkan SQL injection payload gitu ya, masukkan beberapa URL yang bisa memancing SQL injection, atau website itu akan ngeblok. Kamu tidak dibolehkan atau kita tidak dibolehkan untuk mengakses website tersebut. Nah, bisa jadi kita sudah ditolak gitu, karena dianggap bahwa sepertinya si user A dari IP X gitu, ini dia melakukan serangan nih ke SQL injection misalkan ya. Kemudian yellow light behavior cannot determine with current information. Jadi informasinya ada nih, tapi ini tidak kita tahu apakah ini sebenarnya hal yang berbahaya atau bukan gitu. Tapi indikasinya rada-rada abnormal ini gitu. Meskipun kita belum tahu ini detailnya apa gitu. Tidak teridentifikasi. Oke lah, kasih kuning. Nanti kita coba follow up lagi. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, misalkan ternyata yang contoh reaksinya apa nih? Misalkan itu adalah red light and yellow behavior detection. Warna kuning. Ya, kita collect lagi informasinya supaya mendapatkan keputusan yang lebih baik. Gitu. Misalkan ya aktivitasnya kuning. Ada yang coba mengakses root atau apalah gitu, atau merubah file. Ternyata pas dicek, oh memang si adminnya yang barusan melakukan. Oke, itu dicek aja lah. Ternyata itu bukan hal yang berbahaya yang melakukan si ESCO gitu, dan dalam pengawasan dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan ternyata itu merah gitu ya, itu merah, ya udah akunnya kita matikan. Kalau itu parah, jaringannya sedang hentikan. Ya, itu server kita misalkan ternyata ada hacker yang sedang melakukan
modifikasi file, ya, kalau misalkan transfer uang dan sebagainya itu dilakukan, padahal itu bukan akunnya dia, misalkan seperti itu ya, kalau itu bank itu, ya sudah, ya matikan akunnya dia, pakai akun apa dia masuk. Kalau misalkan masih ragu, udah tarik kabelnya ya, putuskan kabelnya gitu ya, kabel ternya, supaya koneksinya segera terhenti gitu. Ya, sampai paling aman ya, dan your komputer gitu. Makanya ada meme ya, mungkin pada tahu meme, if attack. Jadi kalau cyber attack itu muncul begitu, kalau kamu admin ya hal yang pertama kamu lakukan udah nggak usah dideteksi dari mana, ada pokoknya cabut aja kabelnya, ya cabut aja kabelnya. Nah pasti itu akan berhenti karena ya bagaimana caranya dia melakukan hacking kalau koneksi sudah terputus. Oke, nah ada istilahnya unacceptable behavior, tindakan atau kebiasaan yang tidak acceptable gitu, tidak disetujui atau tidak boleh diterima. Ya, istilah behavior adalah sequence of event, jadi sekumpulan aktivitas. Ya, acceptable behavior kalau misalkan aktivitasnya itu masih tidak melanggar kebijakan keamanan kita, itu boleh. Kalau dia sudah melanggar kebijakan keamanan kita, itu unacceptable. Nah, apa yang menjadi tantangannya, how to define what behaviors, yang mana nih yang kebiasaan atau perilaku yang memang ini acceptable, atau yang mana yang unacceptable. Nah, itu kan jadi problem gitu. Nah, tujuan supaya kita bisa memutuskan, berarti kita harus punya ukuran yang mana yang disetujui, yang mana tidak disetujui. Masalahnya mesin itu nggak bisa punya perasaan dia. Mesin itu tidak punya perasaan untuk menentukan oh ini setuju, tidak setuju. Mesin itu akan mengambil keputusan ya, atau software akan mengambil keputusan kalau jelas parameternya. Jelas parameternya itu tercirikan dengan angka lah, ibaratnya begitu. Bisa diangkakan. Ini suhunya lebih besar A daripada B. Kok tahu lebih besar A daripada B? Ya karena sudah di yang satunya 36 derajat, ya misalkan yang satunya 34 derajat. Misalkan. Nah itu kan ada angka. Nah begitupun behavior ini, kebiasaan ini itu harus diangkakan. Makanya tadi di awal kita sampaikan bahwa harus ada statistika yang menganalisis ya, harus ada ilmu statistik yang dibutuhkan untuk menganalisis ketika seseorang melakukan perilaku A, itu harus diangkakan. Tujuannya apa? Ya parameter itu akan menjadi tolak ukur si mesin untuk memutuskan, oh ini tidak boleh, ini boleh, misalkan. Nah, itu yang komponen dalam IDS, bahwa harus harus dideteksi mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, di mana kita bisa mendeteksi itu ada dua macam. Tadi sudah saya sebutkan, ada yang network based detection atau NBD. Nah, cahaya baru masuk cahaya. Ya, ada yang disebut dengan NBD. NBD itu apa? Network based detection. Jadi misalkan ya, ini laptop. Taruhlah laptop ini adalah server atau laptop kalian adalah server. Kemudian kalian mengakses ke access point atau mengakses ke router. Nah, ada dua macam analisa atau deteksi itu dilakukan. Di deteksinya pertama, apa yang terjadi di laptop kita. Jadi log yang ada di laptop kita itu tercatat. Itu yang disebut dengan host based detection. Kemudian apa yang terjadi berdasarkan paket dari laptop kita atau dari server kita ke titik jaringan router, misalkan begitu. Nah, itu yang disebut dengan network based detection. Ya, seperti itu. Jadi komponen utamanya apa saja? Ya, ada network tab. Network tab itu di mana kita ambil nih paketnya gitu. Nah, jadi paket komunikasi kita antara si server dengan router, misalkan begitu ya, itu di mana nanti kita dump paket-paketnya itu. Atau sebelum keluar dari ke internet server kita, paket yang mengalir ini kita bisa dapat kopiannya, ya, kita bisa dapat kopiannya dari mana, itu network tab. Kemudian kita juga kedua kita butuh yang namanya detection engine, engine untuk mendeteksi ya, atau mesin untuk mendeteksi itu. Apa yang dia deteksi? Berarti setelah dia menerima paket, paketnya harus dibuka, paketnya harus dibaca untuk menentukan apa yang terjadi sebenarnya di dalam jaringan. Kalau misalkan ya kalau misalkan yang terjadi di dalam jaringan itu dianggap sesuatu yang mungkin berbahaya ya berdasarkan model deteksi yang kita punya, yang selanjutnya yang dilakukan berarti apa? Mengirimkan warning ya, mengirimkan pesan peringatan. Nah, ini contohnya ya, kalau di NBD ya ditaruhnya misalkan di sini target komputer, di sini ditaruh detection engine-nya ya.
atau di LAN ya, di sini ditaruh network engine-nya dan sebagainya. Prinsipnya di mana dia bisa mengambil paket kita. Ya. Nah, ada pro dan kontra atau ada kelebihan dan keunggulan. Keunggulannya adalah low cost, harganya murah, tidak ada interference, ya, kita tidak akan mengganggu data, begitu dan terusnya konsisten. Kelemahannya adalah ya, kalau paketnya itu terencrypt, ya, pernah saya sampaikan di kelas ya, di layer berapa itu ya, ada paket yang diencrypt. Kalau paketnya itu diencrypt, ya, tidak bisa dianalisa. Ya, kita kan harus membuka paket, nah tapi paketnya tidak bisa dibuka, begitu kan? Karena paketnya diencrypt, kita kan tidak bisa tahu. Kalau komunikasinya diencrypt, kita tidak bisa buka, begitu. Ya. Kemudian sulit untuk menangani traffic yang besar pada waktu tertentu. Ya, kalau traffic yang terlalu besar, ya butuh resource yang terlalu besar, pengambilan yang terlalu besar. Beberapa aktivitas intrusion activity sulit untuk identifikasi. Kalau identifikasinya hanya by jaringan, itu sulit. Ya, kemudian sulit untuk menentukan apakah intrusion telah sukses atau belum dilancarkan. Ini sebenarnya paket yang masuk, paket yang sudah serangan dilakukan, ya, dia lagi ngopi data, atau sebenarnya ini paket-paket yang sifatnya baru menyerang. Nah, itu kan tidak bisa kita tahu. Sulitlah dilakukan di NBD. Makanya dibuatlah, ya, ibarat kata instead of gitu, daripada kita melakukan deteksi di mana namanya di jaringan, ya udah kita deteksi sajalah dia di hostnya, di komputernya. Artinya kalau di komputer kita tahu gitu, kalau di komputer itu komputernya ini diapain nih gitu. Nah, itu kita bisa tahu dari situ. Check and even log to identify suspicious behavior. Cek identifikasi kebiasaan atau perilaku yang tidak wajar. Ya. Kemudian cek sistem, keep record of system file. Pastikan ya lognya itu tersimpan. Cek sistem konfigurasi, apakah ada konfigurasi yang berubah dan sebagainya. Kemudian keep a copy of the event log in case an intruder modify it. Ya, di tahapan serangan, salah yang paling akhir itu adalah covering the track ya. Jadi pastikan tidak meninggalkan jejak. Salah satu cara supaya kita tidak meninggalkan jejak adalah menghapus log yang misalnya kita menyerang komputer A. Ketika kita mau keluar, pastikan apa yang sudah kita lakukan di komputer A itu dihapus lognya, sehingga orang tidak tahu apa saja yang terjadi di komputer A itu. Nah, kita dalam perspektif bertahan, maka yang harus kita lakukan adalah mengcopy log itu, ya, memastikan kita mendapatkan log. Kalau misalkan lognya itu dimodifikasi, ya, dimodify oleh orang lain, kita tetap punya backup sebagai pembuktian bahwa ada aktivitas yang memang melanggar misalkan. Ya. Nah, dia juga punya pro dan kontra. Kalau misalkan yang setuju atau keunggulannya, dia mendeteksi data terenkripsi, ya. Kemudian data detection intrusion yang tidak dapat dideteksi NBD, ya. Jadi dia bisa mendeteksi beberapa komen mungkin atau paket atau aktivitas yang tidak bisa dideteksi oleh NBD dan tidak butuh hardware khusus ya, karena ditaruhnya di beberapa software. Karena yang dilakukan adalah cek sistem log, maka ini cenderung lebih akurat. Nah, apa yang menjadi kerugiannya? Ya, extra system managing, extra computer resources. Ya, komputernya kan tidak hanya melakukan aktivitas yang memang dilakukan ya, service dia apa gitu, tapi terus kita tambahin service baru gitu. Kita tambahkan di tugas baru untuk mendeteksi log lah apa dan sebagainya. Makanya extra computing resources dapat terpengaruh jika host komputer server terpengaruh begitu ya. Nah, untuk beberapa kasus ya, apa yang terjadi ketika host resource-nya ini ada something happen begitu, bisa jadi itu sesuatu terjadi, bisa jadi itu akan mengganggu komputer servernya juga. Kemudian tidak dapat diinstal di router dan switches. Ya, itu kekurangannya. Nah, apa yang menjadi kata kunci berarti ya, apa yang menjadi kata kunci di dalam IDS ya, selain mendeteksi ya, kemudian yang kedua adalah bagaimana mendapatkan signature. Nah, misalkan yang sekarang nih COVID-19 ya. Nah, itu kan dia mencocokkan DNA virus dia punya virus itu cocok tidak ya begitu. Nah, bahkan kita bisa tahu ini DNA virus COVID-19 ya, misalkan seseorang itu sudah di sequencing, kalau ada yang nonton videonya ya, proses mendeteksi COVID-19 itu. Jadi kalau di sequencing dilihat lebih dalam, nanti kita bisa tahu COVID-19 yang didapatkan di orang A ini itu identik sama yang ada di Wuhan misalkan. Oh tidak, ini identiknya sama yang ada yang di Jepang. Oh ini identiknya sama dari Korea. Oh ini identiknya sama Amerika. Nanti kita akan bisa tahu. Oh, ini signature-nya dia.
Sama halnya dengan antivirus, ya antivirus di laptop kita. Kok dia bisa mendeteksi virus? Dia tahu ini virus atau Jani, dia tahu virus virus malware dan sebagainya. Karena dia sudah punya pattern, dia punya signature. Nah, sama halnya dengan aktivitas log kita, yang mana nih yang dianggap berbahaya, yang mana yang tidak berbahaya. Salah satunya adalah dengan memiliki signature. Jadi signature itu dikumpulkan. Nah, ketika itu matching, maka itu kita anggap sebagai intrusion atau sebagai penyusupan, ya, atau kita mendapatkan serangan. Ketika itu terjadi, maka ya kita harus stop. Oke, kita harus stop. Jangan sampai seorang ini itu terus melanjutkan aktivitasnya. Nah, ini signature detection, also refer to operational detection or rule-based detection. Jadi ada yang sifatnya operational detection, ada yang sifatnya rule-based detection. Kalau rule-based detection itu tadi, jadi aturannya sudah ada, ya, extension sudah ada. Kalau misalnya dia match, berarti itu dia dianggap sebagai sebagai intrusion. Inspect current event and decide whether they acceptable. Jadi dia akan melihat event yang terjadi, kemudian akan menentukan ini eventnya atau kejadiannya ini itu boleh atau tidak, gitu. Ada dua signature-nya, ada yang sifatnya network, ada yang host based, ya. Contoh, a set of behavior rules, contoh seperangkat aturan lah, aturan kebiasaan atau behavior rules, aktivitas. System file should not be copied by user. Nah, ini aturannya. Sistem file atau taruhlah file C kalau di Windows, ya, terutama di Windows program files dan sebagainya, itu tidak boleh diutak-atik, tidak boleh di-copy. Nah, ketika kita mendeteksi ada user biasa melakukan file atau di sistem files, ini harus jadi alarm. Berarti something wrong here, gitu misalkan itu. Ini sesuatu yang salah nih di sini, itu. Kita kasih alarm itu, ya. Nah, itu contohnya. Kemudian, user should not access this directly. Tidak boleh dia masuk di, ternyata dia masuknya langsung. Nah, ini kita kasih peringatan, kalau mungkin merah. Kemudian, should not probe other user personal directory, ya. Kok ini direktorinya user A itu di share ke orang lain, gitu, atau ke user yang bukan punya hak, gitu. Nah, itu alarm juga, gitu, ya. User should not keep on trying to log on their account if 3 attempts have failed. Ini sudah fail 3 kali tapi masih mau nyoba masuk. Nah, siapa ini, gitu? Tidak, ini sepertinya ada yang salah. Ini contoh set behavior rules. Ketika ini menabrak aturan ini, maka kita akan masukkan alarm. Nah, ini tadi klarifikasi signature, ada NBD, ada network signature, ada host-based signature. Kalau network signature dari payloadnya, ya. Ini ternyata ada execute, etc password. Kalau dia mau lihat nih, dia mau ngedam isi file passwordnya apa, and header signature, broadcast attack, dan macam-macam sebagainya. Ya, ini contoh payload signature, ya. Misalkan ada yang mengakses ke so.com, ke de.com, ya. Kemudian ada IP destination-nya ini 129.6381. Source-nya, ya, sumber dari serangannya itu 129.6382 misalkan. Ya, apa yang dilakukan begitu, ya? Dari dia mengakses FTP, ya, port FTP, kemudian dia mengakses cat edisi password. Nah, ketika ini dilakukan, berarti kayaknya si user ini, ya, ini bukan kayaknya, ya, user ini itu mencoba mengakses password yang ada di server. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, contoh contoh signature gabungan, ya, misalkan ini network base atau host base. Misalkan kita ambil, ya, misalkan di sini. A user uses FTP to log on to the system and use the put command. Jadi dia masuk via FTP. Nah, kalau dia masuk ke FTP itu bisa deteksi bencana. Kalau via hostbase misalkan, via hostbase berarti a user browse the ADC directory and read the password file. Jadi dia menggunakan browser untuk masuk. Itu disebut hostbase. Nah, kalau misalkan compound signature gabungan, misalkan begitu, user modify system file from a remote computer. Nah, itu ketahuan, gitu. Remote komputer yang ketahuan, kemudian dia modify sistem filenya itu juga ketahuan, ya. Nah, signature detection system, ya, built-in system like CyberSafe, SafeSuite, apa yang ada di situ, store detection rules inside the system. Jadi menyimpan beberapa rules di dalam sistem. Kemudian bisa diedit, ya. Kemudian dia bisa memilih rules based on their need. Jadi ditawarkan beberapa set rules. Kalau kita mau pakai, ya, mau diimplementasikan semua, nanti mungkin tinggal di checklist rules-nya, nanti IDS kita akan bisa berjalan, ya.
Kemudian programming system, extend everything ADS, has default rules and programming language. Kemudian dia memungkinkan user untuk select roles and define their own rules. Kalau kita mau bikin rules sendiri itu bisa, ya. Nah, kalau yang sudah expert system, ya, lebih komprehensif dan butuh orang yang lebih expert di sana. Nah, itu idenya di sana. Nah, kemudian hitung-hitungannya bagaimana, begitu ya. Kita tidak akan berhitung ya, tapi setidaknya kita paham gitu. Ide di belakang statistiknya ini seperti apa. Event itu di mapping. Kejadian itu diangkakan. Dia diberikan value kejadian itu. Atau komen yang masuk itu dikasih angka. Nah, seperti itu. Jadi dengan seperti itu, bagaimana dikasih angka itu menggunakan metode statistika. Misalkan ya, ini adalah aktivitas measures, diukurlah aktivitasnya. Terus ternyata kalau aktivitasnya biasa, normal profile, ya, atau profilnya orang biasa nih, akun biasa, itu adalah warna hijau misalkan ya, warna hijau. Level CPU yang dipakai itu hanya sampai level 20, oke? Nah, kemudian proses size-nya itu hanya sampai level 40 misalkan, ya, level 40. Tapi kok tiba-tiba pas kita deteksi, ya, kok CPU-nya bisa naik sampai 40 ke 50? Proses size-nya naik sampai 90 misalkan. Berarti ada sesuatu nih yang terjadi, gitu kan? Ada sesuatu yang terjadi di sana. Kemudian statistical anomaly detection, ada threshold, ada yang profile based. Jadi threshold itu kalau misalkan melebihi batas yang sudah ditentukan, maka itu akan dianggap sebagai tindakan yang melanggar gitu. Jadi kalau misalkan nih kita menganggap bahwa normal profilnya itu cuma sampai level 40. Ketika yang terjadi itu levelnya 70-80, ini sudah melewati threshold kita. Ketika sudah melewati threshold kita, berarti yang harus kita lakukan ada block, misalkan seperti itu. Problemnya adalah relatif kalau dengan sistem yang seperti ini, ya, kekurangannya relatively high false positive rate. Jadi kadang-kadang ya dia tinggi false positifnya. Jadi dia bilang ini ada intrusion masuk, ada penyusup yang masuk. Ternyata bukan penyusup, misalkan hanya memang karena loadnya lagi tinggi, ya, dan sebagainya. Anomalies can be new normal activities, anomalies can cause by other. Kadang-kadang anomalinya itu tidak hanya disebabkan oleh tindakan hacker gitu atau penyerangan, tapi bisa jadi memang karena komputernya rusak, misalkan ya, ada miskonfigurasi yang salah dan seterusnya. Nah, pendekatan umumnya untuk mengidentifikasi unacceptable event, threshold tadi kita sudah lihat sama user profile, ini tadi kita sudah jelaskan. Event yang dapat dihitung, peristiwa yang bisa dihitung, a time a particular event occur, ya, kapan kejadian itu terjadi, ya, itu waktu yang bisa ambil. Kemudian number of time of particular event occurs in period of time. Jadi dalam kita awasi misalkan 1 jam, ternyata yang aktivitas mengakses password ini terjadinya 10 kali dalam 1 jam itu, misalkan begitu. Current values of system variable, utilization rate of system resources, ya, power yang terpakai, memori yang dipakai, misalkan begitu. Nah, itu kan bisa diukur berapa. Event counter, ya, ini penjelasan pengukuran eventnya, ya. Integer value for each type of event to record a number of times this type of event occur in period of time. Namanya juga event counter ya, jadi ketika ada peristiwa tertentu, berapa kali dia terjadi. Nah, itu proses menghitungnya itu disebutnya dengan event counter. Event gauge, internal variable measure object, needs to denote the current value of object, timer, ya, di pintu antara dua kejadian, sama resource utilization, ya. Nah, jadi variable for each resources in the system to record utilization of the resource during a fixed period of time. Jadi resource kita ini terpakainya seberapa besar nih dalam durasi tertentu. Nah, statistiknya ada yang sama standar deviasi, ya. Kita pernah, jadi mungkin kalau belajar PropStat dulu masih ingat standar deviasi itu apa, rata-rata itu apa, begitu ya. Rata-ratanya sekian. Tuh rata-ratanya naik, something wrong gitu. Standar deviasi ini kisarannya nilainya dari 0 sampai berapa gitu. Kok tahu-tahu ada nih pencilan misalkan. Nah, ini perlu, ya. Kemudian multivariatif analisis, ya. Jadi beberapa variabel digabung ketika beberapa variabel itu saling berhubung satu sama lain, begitu ya. Dan itu dua-duanya termonitor. Nah, ini kayaknya ada masalahnya. Kemudian Markov
calculate the probability changes from state to another, time series analysis. Nah, kalau time series analysis, study event sequences to find out anomalies. Jadi kejadian apa nih yang terjadi secara berturut-turut, ya. Nah, kalau misalkan kejadiannya, sekuensinya atau urutan kejadiannya itu misalkan tadi ya, dia mengakses, kemudian dia mengcopy, kemudian dia mendam gitu. Semuanya berkaitan dengan file system. Ini kita patut curiga. Ini anomali. Oke. Nah, kalau bicaranya algoritma, ya, alarmnya A, intrusionnya I, ya. Ketika misalkan ya detectionnya bunyi true alarm, berarti false negatif, ya, false negatif rate-nya berarti kita peluangnya antara A. Halo, udah masuk lagi ya? Udah, Pak. Nah, putusnya barusan kan ya? Iya, baru putus. Baru, Pak, baru. Nah, apa bedanya firewall sama IDS? Firewall. Maaf Pak, mute Pak suaranya. Maaf. Ya, tadi ya firewall misalkan, kalau firewall itu dia di tengah. Firewall itu di tengah. Jadi kalau misalkan ada yang masuk ya melakukan serangan dan pola serangannya itu terbaca oleh firewall, maka firewall bisa blok serangan itu. Nah, kalau IDS dia tidak bisa. Jadi karena paket yang masuk ya aliran data yang ketika proses serangan itu terjadi sama IDS itu cuma bukan di copy tapi dikasih tagging yang baru. Jadi misalkan aliran tetap masuk ke server, nah kemudian kopian paketnya itu diterima oleh IDS. Nah, jadi dia pasif monitoring. Nah, kalau misalkan IDS mendeteksi gitu, ya dia tidak bisa menghentikan karena terlanjur sudah masuk gitu. Nah, namanya juga deteksi, hanya mendeteksi gitu, hanya mengetahui misalkan ya mungkin gambarannya kalau misalkan di jalan ya ada deteksi kecepatan kendaraan. Kecepatannya 100 km per jam gitu, padahal limitnya adalah 60 km per jam. Alarm bunyi, ini ada kendaraan yang lewat ya 100 km per jam. Nah, dia melanggar aturan lalu lintas misalkan. Nah, itu tadi tidak bisa apa-apa misalkan ya. Tapi kalau firewall ya, mungkin kalau misalkan kecepatannya langsung 100 km, mungkin langsung polisi langsung muncul di tengah jalan misalkan begitu. Ya, meskipun agak kurang realistis ya, tapi mungkin ilustrasinya demikian lah gitu. Untuk menghentikan dia supaya mengurangi kecepatan atau sekalian berhenti misalkan atau jangan jalan. Nah, itu kelebihannya firewall dibanding dengan IDS ya. Nah, ada juga istilah lain disebut dengan honeypot. Jadi honeypot itu ya namanya juga honeypot ya. Saya sering dikasih jokes gitu sama salah seorang trainer security, dia bilang begini, kalau mau nyari honeypot itu, contohnya honeypot itu gimana?
Jepang, astagfirullah Jepang, Thailand. Oh, Jepang. Thailand itu banyak honeypot. Honeypot itu kayak misalkan ya, dia mungkin nggak semuanya setuju dengan contohnya. Bahkan nih, tampilannya di luar itu dia cantik misalkan, perempuan tuh kayak seksi misalkan, apa namanya menawan gitu. Tahu, tapi ternyata itu bukan perempuan gitu. Apa istilah itu? Dia laki-laki lah gitu, dia laki-laki. Nah, gitu kan, katanya gitu cantik gitu, tapi ternyata dia bukan laki-laki, ternyata dia bukan perempuan gitu. Tapi di luarnya perempuan itu, dia laki-laki. Nah itu honeypot. Nah, itu ilustrasinya honeypot itu begitu. Jadi sederhananya begitu ya, IDS itu untuk melindungi, honeypot itu pengecoh. Jadi misalkan nih, saya bikin server 2, ya, satu itu server honeypot. Nah, dengan membuat server honeypot, ya, tujuannya adalah attacker itu akan menyerang honeypotnya terlebih dahulu. Ya, memang honeypot itu tujuannya memang dibuat supaya orang itu menyerang ke situ gitu. Nah, dengan orang menyerang ke situ, hacker itu tidak akan menghabiskan waktunya untuk menyerang ya sistem kita yang sedang berjalan atau sistem kita yang asli. Gitu. Itu disebutnya honeypot. Jadi kita bikin sistem baru yang lain, nah, memang tujuannya supaya itu dihack gitu. Atau dalam artian supaya peretas itu atau hacker itu masuknya di sana. Nah, dengan dia masuk di sana, maka aset utama kita itu akan terlindungi. Jadi melakukan pengorbanan untuk menyelamatkan aset lainnya. Itu honeypot. Nah, ini contoh struktur honeypot ya. Ada banyak ya tipe-tipe honeypot. Ada yang sifatnya fisik, betul-betul komputer disediakan ya, dan connected to unprotected LAN gitu with real IP address. Dengan seperti itu kan orang masuk ke situ. Ini nggak terproteksi nih LAN-nya misalkan. Ini terproteksi IP-nya betul lagi, itu nggak perlu setengah mati buat nyari IP-nya. Nah, orang bisa langsung masuk. Tapi ya itu tadi tujuannya memang untuk dibuatnya itu supaya orang masuk ke situ. Jadi dia terperangkap di sana sehingga dia tidak punya waktu atau tidak mungkin akan berubah rencana untuk masuk ke target yang sesungguhnya sistem kita. Nah, ada juga yang sifatnya sekarang ya versi software ya, versi software. Jadi dia menawarkan beberapa opsi OS yang bisa kita install ya di dalam code kita sebagainya. Kemudian low interaction ya, ada yang middle interaction sama high interaction. High interaction itu daemon interact with OS ya, kemudian yang interact with hard disk and other resources. Honeypot itu fungsinya apa? Data capture, data control, ya. Kemudian di interaction levelnya ada low, mid, high. Kemudian network rule-nya dia bisa berlaku sebagai client, dia bisa berlaku server. Nah, kemudian HNID, ya, an engine for running virtual IP protocol stacks in parallel, ya. Contohnya nanti ada di sini, misalkan begini. Jadi misalnya ini honeypot kita ini HNID, ya, jadi akan dibuat virtual honeypot, misalkan ada Windows, ada Linux, FreeBSD, dan BSD. Jadi ketika orang misalkan ini misalkan sistem kita ada di sebelah sini, itu daerah yang kosong. Nah, ketika dia masuk, dia tertarik nih justru masuknya ke bagian ini. Nah, sehingga yang dia lakukan adalah sibuk melakukan hacking di Linux, di Windows dan sebagainya, padahal itu bukan real sistem yang kita punya. Ya, dia sibuk hacking, habisin waktunya lama-lama begitu sampai capek misalkan begitu, padahal itu bukan sistem kita, gitu. Itu bukan sistem yang asli. Memang dibuat ya, memang dibuat supaya orang sibuknya di sana semua honeypot. Nah, salah satu adalah HNID ini. Ya. Ada banyak. Nah, itu bagian dari intrusion detection system. Nah, kalau caranya password management ya, prinsipnya sebenarnya sebagai bentuk perlindungan ya, password itu selalu ada ya, password itu sebagai bentuk perlindungan, melindungi file ya, password. Cuman kadang-kadang ya kita perlu juga memanage password ini. Karena kalau orang sudah tahu ya, misalnya tidak ada active factor authentication, dia sudah bisa masuk gitu. Nah, goalnya utamanya adalah eliminate guessable password. Jadi jangan sampai ada 4 tekniknya ya, user education ya. Kalau bicara user education, penting nih kita untuk menyampaikan ke orang ya, penting untuk memiliki password yang susah untuk ditebak ya. Kemudian provided with guidelines for selecting strong password. Beberapa kasus kita ketika bikin account, masukkan password ditolak, harus ada uppercase. Masukin uppercase ditolak, harus ada angka. Masukin angka ditolak, harus ada simbol. Nah, itu contoh policy atau guideline membuat password yang kuat. Kemudian computer generated password, cuman sayangnya kalau computer generated password ini susah kita ingat, karena yang akan mengenerate password kita itu komputer. Kalau komputer kan random ya mengenerate-nya, menghafalkannya kita sebagai user susah ya.
Kemudian ada reactive password checking, ya, strategi yang which password cracker to find guessable password. Kemudian proactive password checking, a user resolve to select his own password, however at the time of selection the system check is if the password is allowable atau tidak. Ya tadi misalkan ya, proaktif itu misalkan masukkan password, kemudian nanti sistem itu akan coba crack password kita. Ternyata setelah di crack mudah ini, nanti dia akan kasih tahu ini passwordmu gampang di crack gitu. Jangan pakai ini, kamu ganti, sebagainya. Cukup ya. Jadi rekan-rekan sekalian ya, untuk pertemuan hari ini kita sudah bahas ya salah satu bagian dari sistem pertahanan yang ada di dalam jaringan atau di dalam sistem sistem server kita. Ada yang disebut dengan IDS ya. Mekanisme IDS itu apa? IDS itu seperti apa? Itu kita sudah jelaskan, metode deteksinya seperti apa. Kemudian untuk melindungi ya, selain punya IDS kita bisa juga menginstal yang namanya honeypot. Jadi pengalihan ya. Jadi kita buat orang itu teralihkan ketika masuk ke dalam sistem kita. Dan yang terakhir, supaya lebih aman, maka password itu menjadi penting. Dibuatlah yang namanya password manajemen. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Pak. Iya. Ya Pak, cukup. Ya, cukup ya. Cukup, saya akan coba absensi dulu. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis ya, penggantian minggu lalu. Saya stop recording. Faisal Hamid. Faisal. Faisal nggak ada. Iqbal Hari. Iqbal. Kalau kita nggak ada seorang. Ferdi Ramadan. Saya Pak Ferdi. Setia Agung. Hadir Pak, hadir. Daniel. Hadir Pak, hadir. Fajar. Hadir Pak. Refsi Resandi. Hadir Pak. Andi Eno Najib. Mai. Alif Rizky. Hadir Pak. Alif. Hadir Pak. Alif. Mary. Hadir Pak. Nggak ada. Dini Anaya. Hadir Pak. Ini. Hadir Pak. Hadir. Mai hadir Khalid. Pak. Ada apa? Dini Hadir. hadir Pak. Khalif hadir ya. Tadi siapa? Ya. Mary. Dini hadir Pak. Mary Mai ada? hadir Pak. Apa? Ya. Dini Dengerin suara. Mai.
Ini sebenarnya nggak ada suaranya. Mek, abis ini lu Mek. Hadir Pak, hadir. Aduh, aduh, aduh. Siapa lagi ya? Hadir. Tiara. Michael. Hadir Pak yang Michael. hadir Pak. Ada orangnya tapi nggak ada suaranya. Pak. Yan Michael hadir, Pak. Yes. Ya. Hah? Siapa? Yan Michael, Pak. Pak, hadir. Hai. Mai Revianti. Punya gua di hasilnya. Jadi, eta ya ucing. Kenapa jadi kayak saya pengen ikut tampil? Maafin ucing jarang-jarang. Ya, di Provinsi Jawa Barat itu kami yang jadi garda depan. Jadi, eta ya ucing.